Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan. Karena sesi pertama sudah selesai, kita buka sesi kedua. Dipersilahkan kepada audiens untuk bertanya kepada kelompok yang melakukan presentasi. Dipersilahkan. Dipersilakan kepada audiens untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Sekali lagi dan berkali-kali lagi, dipersilahkan kepada audiens untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Kelompok lain kan ada yang takut nggak? Nah, tadi kelompok 7 jana dari Adi, aku, Indra, siapa lagi tuh? Ayo teman-teman, 71 orang di sini, ayo dipersilahkan. Ayo dipersilahkan kepada kawan-kawan. Jangan malu, jangan ragu. Jangan sampai aku tekan 2 kali nah. Izin bertanya kelompok. Dipersilahkan. Dari yang sudah dibagi, kan itu tentang permasalahan yang ada di TU kan. Nah, mungkin ada nggak nih solusi dari kelompok buat permasalahan yang sudah diberikan tadi? Contohnya kan katanya TU yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, ada yang dilebihkan dan lain-lainnya. Ada nggak nih solusi dari kelompok untuk menangani permasalahan tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Denny. Bagaimana kelompok? Apakah dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti moderator. Izin bertanya moderator. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910 123 2100030 dari kelas B. Di sini saya ingin bertanya pada bab 2 di bagian E, peran guru dalam administrasi pendidikan. Di situ dijelaskan pada halaman 16, paragraf terakhir, fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Karena di sini kan membahas administrasi pendidikan. Terus mengapa jadi ada peningkatan efektivitas? Jadi relasinya di mana itu? Nah, hubungannya itu aja. Terima kasih moderator. Baik, dikembalikan kepada kelompok. Apakah bisa mengerti? Bisa moderator. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Widi Nur Azahra dari kelompok 9 kelas A. Pada makalah di halaman 8 itu ada poin H, yaitu mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir. Itu bisakah kelompok memberikan contoh kira-kira mengatur kegiatan kelas yang seperti apa yang dimaksud dari makalah? Itu saja, terima kasih. Baik, dikembalikan kepada kelompok. Apakah pertanyaannya dapat dimengerti? Bisa ulangi sekali lagi lah, agak nggak jelas tadi suaranya. Dipersilahkan kepada penanya. Ya, bisa. Di makalah di halaman 8 kan ada poin H, tulisannya mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir. Pertanyaannya, kira-kira bisakah kelompok memberikan contoh gitu, mengatur kegiatan kelasnya yang seperti apa yang dimaksud? Seperti itu. Izin menjawab moderator. Belum. Masih ada satu slot lagi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya pada audiens? Oke, karena tidak ada lagi, dipersilahkan untuk kelompok menjawab pertanyaan dari audiens yang bertanya pada sesi 2 ini. Dipersilahkan. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Sini kan tadi kan ada Widi menanyakan tentang mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir. Mungkin contohnya seperti ini kan, apabila kan guru itu misalnya anggap aja dia lagi sakit atau ada kegiatan di luar sekolah atau dia ada perjalanan atau dibanding lah gitu kan keluar, otomatis kan kegiatan tersebut yang dalam pengajaran itu kan digantikan gitu. Nah, bisa digantikan oleh guru BK atau guru-guru lainnya gitu. Nah, sehingga dalam kegiatan tersebut bisa saja guru BK ini bisa menggantikan tersebut dengan atau melanjutkan materi dari pembelajaran tersebut, atau guru BK tersebut yang akan menjadi membuat pelajaran diri sendiri atau menjelaskan tentang BK kayak itu. Nah, maksudnya karena guru itu kamu aja gantikan misalnya kan si A nih guru BK, si B ini guru mata pelajaran matematika. Karena guru B ini yang pergi, otomatis kan memberikan amanah kepada guru si A ini, sehingga jika guru matematika B yang B itu tidak memberikan, cuma suruh menggantikan saja, atau bisa membilangkan bisa melanjutkan pelajaran dari saya tersebut. Apabila guru BK tersebut saya tidak bisa nih mengajarkan matematika, apakah saya bisa saja menggantikan dengan pembelajaran dari bimbingan konseling gitu, dari bimbingan konseling tersebut. Nah, mungkin seperti itu contohnya untuk saudari Widi. Izin menambahkan, moderator. Dipersilakan. Baik, maksud di sini menggantikan peran guru ketika guru sedang tidak berada atau belum bisa berhadir dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini maksudnya bukan berarti guru administrasi itu melakukan pembelajaran, bukan, sebab guru memiliki tugasnya masing-masing, administrasi pun memiliki tugasnya masing-masing. Jadi contohnya seperti ini. Pernah nggak kalian ketika sekolah, ketika guru kalian sedang tidak ada, tiba-tiba ada guru yang masuk lalu mengatakan, Bapak Karyono hari ini sedang tidak bisa masuk, jadi kalian diberikan tugas ini, pada bagian ini, silakan kalian kerjakan, formatnya seperti ini, nanti silakan dikumpulkan di sini. Seperti itu. Jadi bukan semena-mena guru administrasi memasuki kelas untuk melakukan pembelajaran, bukan, tapi hanya sekedar menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan, atau
gampangnya mereka itu menjadi penengah. Dalam artian seperti ini, ketika guru mata pelajaran IPA tidak bisa memasuki kelas, lalu guru mata pelajaran IPA tadi melaporkan kepada administrasi, tolong sampaikan bahwasanya saya tidak bisa berhadir. Nah, nanti administrasi ini mencarikan solusi, mencarikan kira-kira ada nggak guru yang kosong nih, yang bisa masuk ke kelas ini. Kalau bisa, ya akan saya sampaikan bahwasannya guru ini akan masuk ke dalam kelas ini untuk menggantikan posisi Bapak ini. Nah, lalu jikalau tidak ada, guru administrasi tadi akan menanyakan, Pak, apakah ada tugas yang bisa diberikan untuk mereka sehingga saya bisa menyampaikan, oh ya ini tugasnya, silahkan sampaikan, seperti itu. Jadi guru administrasi menggantikan peran guru di sini bukan semena-mena mereka mengajar, tapi lebih menjadi perantara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok. Dikembalikan kepada penanya. Ya, baik. Terima kasih kelompok atas jawaban serta tambahannya. Saya sudah bisa memahami jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan. Oke, jadi saya bakal coba jawab pertanyaannya Adit. Pertanyaannya tadi korelasi antara administrasi pendidikan dan pokoknya itulah peningkatan kinerja guru dan dosen gitu. Sebenarnya ini balik lagi sih ke fungsi dan tugasnya, karena kan administrasi ini sebenarnya memfasilitasi para pihak sekolah ini, jadi dari siswanya, dari gurunya. Jadi administrasi ini sebagai fasilitatornya. Jadi kalau misalnya guru, anggaplah kita kasih contoh ya, guru IPA deh, mereka perlu lab. Nah, untuk pengajuan pembuatan lab ini otomatis kan perlu dana nih. Dana ini yang nyari dari administrasi. Nanti mereka akan mengajukan proposal ke pemerintahan, ke Mendikbud, atau mungkin ke yayasan. Nah, itu. Jadi peranan administrasi ini untuk membangun kinerja, membangun kinerja. Jadi sebenarnya untuk penunjang. Jadi hubungan yang korelasinya adalah administrasi ini sebagai fasilitatornya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan saya, atau saya kembali ke moderator. Terima kasih. Dipersilakan. Dina, kamera nyala, Dina. Apakah dari kelompok ada yang ingin menambahkan atau tidak ada? Jika tidak ada, dikembalikan kepada penanya. Terima kasih moderator. Jadi izin menanyakan sekali lagi. Jadi untuk peningkatan efektivitas guru tadi berupa pendataan yang ada di lab gitukah atau bagaimana? Soalnya yang amunnya pendataan atau menambah barang-barang di lab itu kan jadi efektivitasnya siswa gitu. Nah, gurunya di mana atau dosennya di mana gitu. Nah, soalnya kan kalau guru dan dosen nih insya Allah gitu, nah inya sudah kuliah, amunnya di lab tuh insya Allah ada aja lengkap aja gitu. Nah, tapi amunnya di sekolah ini apa? Itu aja. Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan. Jadi maksudnya gini, Dit. Kan tadi aku bilang kan fasilitator nih. Kan misalnya nih, anggaplah karena kamu sebagai guru matematika atau guru IPA deh, biar gampang, biar banyak alatnya. Jadi kamu tuh untuk mengajar memerlukan bahan. Misalnya kamu perlu kayak struktur organ manusia gitu. Nah, itu otomatis kamu harus beli tuh. Untuk pengajuan dana yang bisa diganti sama sekolah, kamu harus minta ke administrasi, ke bagian TU, pengajuan data, pengajuan dana, bukan untuk mendata sebenarnya, tapi lebih ke untuk mendapatkan yang kamu perlukan untuk mengajar. Jadi itu sama dengan peningkatan efektivitas. Jadi kalau kamu mendapatkan apa yang kamu perlukan untuk mengajar, otomatis kan guru dan dosen ini akan mengajarnya jauh lebih meningkat lah. Levelnya mereka tuh bukan cuma sekadar mengajar ceramah, tapi bisa langsung praktekkan gitu. Itu, terima kasih. Baik, kembalikan kepada penanya. Bisa moderator. Terima kasih untuk kelompok khususnya Adela.
Baik, terima kasih. Dipersilakan lagi untuk kelompok untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab moderator. Dipersilakan. Baik, tadi kan banyak sekali permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan untuk TU atau administrasi sekolah. Nah, lalu pertanyaan Denny adalah apa solusinya yang tepat? Oke, kembalikan lagi kepada setiap permasalahannya. Nah, cuma secara garis besar tadi kebanyakan itu mengacu bukan pada kinerja tapi kepada individualnya atau kepada orang-orangnya. Nah, kalau kepada orang-orangnya kita bisa lakukan evaluasi. Kan tadi sudah dikatakan ya kan, dilakukan evaluasi bahwasannya kinerjanya seperti ini. Oke, kita evaluasi agar bisa menjadi lebih baik. Lalu ketika evaluasi sudah dilakukan tapi tetap sama, akan dilakukan lagi evaluasi lagi. Sebab evaluasi itu bertahap, bukan hanya sekali. Lalu adanya yang pendataan tentang kepuasan pelaksanaan pelayanan tuh. Nah, itu kan bisa sebagai bahan acuan bahwasannya misalkan TU ini tadi kurang ini, maka pada sidang evaluasi akan dibahas dan digodok kembali agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi solusinya pertama evaluasi, kedua kembalikan lagi ke individunya. Nah, itu perlu dilakukan misalnya mereka permasalahannya itu anggaplah gaptek misalnya, kurang kekinian terhadap teknologi, anggaplah mereka sulit menjalankan komputer, maka perlu dilakukan pelatihan komputer itu tadi. Lalu misalkan ketiga kita membahas mengenai kinerja keseluruhan. Misalkan terjadi bukan pembiaran, terjadi hal yang sama secara terus-menerus. Sudah dilakukan evaluasi pertama, evaluasi kedua, evaluasi ketiga dan keempat tetap sama, maka disinilah peran pimpinan yayasan atau pimpinan sekolah untuk turun tangan langsung untuk memberikan teguran. Pertama memang SP1, SP2 sampai akhirnya teguran keras untuk melakukan perubahan. Jadi berdasarkan evaluasi, pelatihan, dan teguran tadi saya rasa itu cukup untuk memberikan perubahan terhadap kinerja dari TU itu sendiri. Terima kasih. Dipersilahkan kepada penanya. Bagaimana penanya? Terima kasih kelompok sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi solusi yang diberikan hanya melalui evaluasi ya, seperti itu. Bagaimana kelompok? Izin menjawab, saya sebutkan tadi ada 3. Pertama evaluasi. Oh ya, maaf, saya saya ulang kembali saja. Pertama evaluasi, kedua adalah pelatihan terhadap apa yang kurang, misalkan kayak tadi kurang dalam kinerja komputer, misalnya dilakukan pelatihan untuk meningkatkan skill komputer. Yang ketiga adalah misalkan evaluasi kademumpan, pelatihan kademumpan, terus masih terjadi kebiasaan yang sama, maka dilakukan pimpinan yayasan atau pimpinan sekolah itu bisa memberikan SP1, SP2 dan teguran keras. Jadi dari ketiga solusi tadi itu saya rasa cukup untuk memberikan efek signifikan untuk kinerja yang lebih bagus ke depannya. Ya, terima kasih kelompok dan moderator, dapat saya terima. Baik, terima kasih kembali penanya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Berhubung waktu kita sudah mendekati akhir perkuliahan, kemudian pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua, maka berakhirlah pada presentasi kita, kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok yang presentasi, kepada audiens yang bertanya, dan kepada audiens yang mendengarkan, menyimak. Ulun sebagai moderator undur diri.
Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.